Salah satu di antara perkara yang sangat perlu untuk kita jaga dalam hidup adalah menjaga hubungan antara dua orang yang Allah jadikan saling tertarik antara satu dan yang lainnya, laki-laki dan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, sahkah pernikahan yang wanitanya hamil duluan? Catatan, laki-laki yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara perkara yang sangat perlu untuk kita jaga dalam hidup adalah menjaga hubungan antara dua orang yang Allah jadikan saling tertarik antara satu dan yang lainnya, laki-laki dan perempuan. Yuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Jadi memang Allah jadikan laki-laki itu senang dengan wanita, wanita senang dengan kaum laki-laki. Ini tak terkecuali sampai pun orang-orang soleh. Kelas Nabi pun Rasulullah SAW mengatakan, Habbiba ilayya min umuri dunyakum at-tibu wan nisa. Yang dibuat aku senang dari urusan dunia kalian itu wewangian dan wanita. Lah karena memang laki-laki senang wanita, wanita senang laki-laki, padahal itu hukum asalnya haram kecuali kalau ada jalur syar'inya. Yani walladzina hum li furujihim hafizun illa yani ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi ciri khas dari ibadur rahman itu adalah orang-orang yang menjaga farjinya. Ciri khas dari orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga farjinya. Kecuali disalurkan kepada cara dibenarkan oleh syariat, dan itu hanya dua. Satu kepada suami istrinya, yang kedua kepada budak wanitanya. Lah, tapi budak sekarang nggak ada, berarti tinggal istrinya. Lah, dari sini maka muncul aturan-aturan ketat. Karena kalau itu sampai terjadi, maka terjadi perbuatan yang amat sangat berbahaya, yaitu namanya zina. Sampai tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, itu Allah menggunakan bahasa jangan berzina, bukan begitu. Tapi Allah menggunakan bahasa wala taqrabuz zina, kamu jangan dekat-dekat zina. Karena kalau sudah mendekat, itu mau nggak mau akan terjerumus. Siapapun dia. Ini siapapun. Pada konsekuensi di belakangnya itu panjang. Dan itu pentingnya kita menjaga generasi-generasi kita agar tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berangkat dari apa yang disampaikan tadi tentang masalah wanita yang hamil, kemudian mau dinikahi. Kemudian wanita yang hamil kemudian mau dinikahi, nasihat Anda pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat taubatan nasuha. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, agar dosa yang sangat kecil itu tidak membawa dampak buruk kepada kehidupan kita dunia dan akhirat. Karena tidak ada dosa kecuali punya dampak buruk. Tidak ada perbuatan kecuali ada efek. Apalagi perbuatan sekelas zina, mesti ada efek dan mesti ada konsekuensi di belakangnya. Putus itu segera dengan taubah an-nasuha. Karena orang yang taubat itu kayak orang yang gak punya dosa. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu, begitu Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu kayak orang yang tidak punya dosa. Adapun berkaitan dengan konsekuensi pertanyaan tadi. Jadi wanita yang hamil duluan itu ada dua kondisi. Jadi wanita yang hamil duluan dan akan dinikahi oleh seseorang itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika yang nikahi itu adalah yang berzina dengannya, yang menghamilinya. Jadi dia yang berzina dengannya dan hanya dia tok. Nah, itu maksudnya. Jadi maksudnya itu bisa jadi loh, dia ikut berzina, tapi juga ada orang lain, itu kasus lain. Jadi hanya dia, gimana tuh bahasanya? Jadi laki-laki itu yang berzina dengan wanita tadi dan hanya dia tok. Bahasa kita mungkin pacari lah. Naudzubillah gitu ya, sampai terjadi. Yang penting itu kasus. Yang kedua, kalau yang menikahinya itu adalah orang lain. Yang menikahinya itu adalah orang lain. Adapun kalau yang menikahinya itu adalah yang berzina dengannya, maka itu boleh. Jadi yang berzina dengannya maka itu boleh. Baik
Yani hamilnya itu sudah nampak sebagai hamil, sebelendung gitu, sudah gede, sudah ketok gitu. Atau yang berzina, yang hamilnya itu tatkala itu masih kecil, ya masih dites urin sudah hamil atau apa, tapi belum kelihatan kalau dia itu hamil. Ini belum kelihatan hanya. Kalau dari sisi nikahnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena titik masalah kalau sampai kita larang itu kan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaskir rajulu zalizar ghairihi. Jangan sampai seseorang itu nyirami tanaman milik orang lain. Sedangkan wanita yang hamil itu tanaman dia sendiri. Ini tanaman dia sendiri. Maka di titik itu nggak ada masalah. Dan itu dulu yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tentang kasus semacam ini. Beliau itu mengatakan awwaluha sifah wa akhiruha nikah. Kasus itu awalnya zina, ujung-ujungnya nikah. Jadi awalnya itu zina dan ujung-ujungnya adalah pernikahan. Tapi titik rawannya itu adalah pada anak. Titik rawannya harus cermati. Ini pada anak. Kenapa pada anak? Kenapa titik rawannya itu pada anak? Karena anak itu kalau lahir sebelum 6 bulan dari pernikahan, maka anak itu anak zina. Dan berlaku semua hukum anak zina. Anak itu yani baru dianggap anak syar'i apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, saat nikah belum dipastikan hamil. Jadi durung melentung gitu ya. Belum. Jadi ada tanda-tanda hamil, ya mungkin headnya terlambat, menjadi lemes, senang ngerujak, tes urin dan macam-macam, itu kan masih tanda-tanda kuat, tapi belum dipastikan. Itu pertama, belum pasti hamil. Yang kedua, lahirnya pasca 6 bulan. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka anak bisa menjadi anak syar'i, dinasabkan kepada orang tuanya, kepada bapaknya, kepada bapak biologisnya secara syar'i. Tapi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka anak itu anak zina. Dalam arti wetenge wis gede, jelas-jelas wis hamil. Tapi qadar Allah bayi ini kerasan gitu dalam perut. Sehingga akhirnya keluar itu pasca 6 bulan. Maka anak itu anak zina. Atau pada waktu nikah itu bisa jadi belum nampak, tapi lahir sebelum 6 bulan dan lahir hidup, maka anak itu adalah anak zina dan berlaku hukum zina. Jadi 2 hal itu yang berartikan status pernikahannya sama status yakni anaknya. Wallahu a'lam. Ini jika kasus yang pertama loh ya, apabila yang menikahinya itu adalah yang menjadikan wanita itu hamil dan hanya dia tok yang menjadikan wanita itu hamil. Wallahu a'lam.